Selamat datang semua di Harmonious Talk, podcast khusus yang membahas nilai-nilai berakhlak dalam kehidupan ASN. Saya Rifki, dan hari ini akan membedah tuntas kasus yang sedang hangat, yaitu pelanggaran netralitas ASN dalam Pilkada 2024. Sebelum itu, mari kita lihat cuplikan video berikut ini. Anda kembali bersama kami, pemirsa. Sejumlah kepala desa di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan dilaporkan ke Bawaslu atas dugaan pelanggaran netralitas dalam Pilkada 2024. Sementara itu di Cianjur, Jawa Barat, seorang oknum aparatur sipil negara atau ASN ditetapkan sebagai tersangka karena kedapatan berkampanye dengan memobilisasi warga untuk memilih calon bupati petahana. Empas Kawang, Bangkal dan Bangkal Barat. Insya Allah menang. Tidak pernah luntur. Dan tidak pernah layu. Tahap 3. Tombol-tombol. Seperti inilah video viral 4 orang kepala desa yang mengkampanyekan salah satu pasangan calon pada pemilihan Bupati Jeneponto, Sulawesi Selatan. Dalam video tersebut nampak 4 kepala desa, yaitu Kepala Desa Malasoro, Kepala Desa Patiro, Kepala Desa Marayoka, dan Kepala Desa 7 menyatakan dukungannya pada salah satu pasangan calon. Akibatnya keempat kepala desa tersebut dilaporkan ke kantor Bawaslu setempat atas dugaan pelanggaran netralitas ASN. Atas laporan ini, pihak Bawaslu Kabupaten Jeneponto akan menindaklanjutinya dengan memeriksa barang bukti rekaman, memanggil saksi, serta memanggil keempat kepala desa tersebut. Di Cianjur, Jawa Barat, seorang oknum aparatur sipil negara di Kecamatan Pasir Kuda ditetapkan sebagai tersangka setelah kedapatan turut berkampanye dengan memobilisasi warga untuk memilih calon bupati petahana. Oknum ASN berinisial D yang menjabat sebagai Kasih Trantip dan Kesra di Kecamatan Pasir Kuda tersebut berkampanye melalui majelis taklim di sela-sela kegiatan keagamaan hingga videonya tersebar di media sosial. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman hingga 6 bulan penjara. Aksi tidak netral juga ditunjukkan seorang kepala desa di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Muhammad Munja, Kepala Desa Binangun, Kecamatan Singgahan, melakukan tindakan tidak netral dengan mengajak untuk memilih salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati. Dalam video berdurasi 1 menit yang beredar di media sosial, Muhammad Munja yang mengenakan kaos bertuliskan, "Saya kades, saya netral," justru berulah tidak netral. Atas ulahnya, Muhammad Munja dipanggil Bawaslu untuk dimintai keterangan. Dirinya mengaku saat itu dirinya sedang dalam kondisi mabuk akibat pengaruh minuman tuak, sehingga tak bisa mengontrol ucapannya dengan baik. Di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, sebanyak 27 ASN tengah diproses oleh Bawaslu atas dugaan pelanggaran netralitas. Ketua Bawaslu Majene, Sofian Ali, mengatakan dari 27 kasus tersebut, 19 diantaranya telah direkomendasikan ke Badan Kepegawaian Negara atau BKN untuk pemberian sanksi jika terbukti melanggar. Sementara 8 kasus lainnya masih dalam proses perampungan administrasi sebelum direkomendasikan ke BKN. Sofian Ali juga menambahkan, angka pelanggaran netralitas ASN di Majene meningkat tajam jika dibandingkan dengan pemilu 2024 lalu dengan 16 kasus. Baik, menarik. Silakan Pak, yang lain bisa kepala desa. Tapi kan, sebabnya apa? Saya ini seorang kepala desa. Kalau saya tidak netral, mewakili Pak Kadis. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Jadi ini merupakan video pelanggaran netralitas ASN dalam Pilkada 2024 yang akan dibahas bersama saya dan tim kelompok 4A Latsar Batch 3 Bapekom Wilayah 7 Banjarmasin dari Kementerian Pekerjaan Umum. Mari kita kenalan dulu. Mas Edo, perkenalan diri dong. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, nama saya Muhammad Ridho Rijali di sini, biasa dipanggil Mas Edo. Senang bisa sharing insight tentang kasus yang cukup kompleks ini. Mas Syarif, silakan.
Halo, selamat pagi. Salam kenal, saya Syarif. Senang bisa sharing pengalaman dengan rekan-rekan semua. Terima kasih. Mas Syakur, Halo, silakan. selamat pagi Mas-Mas. Perkenalkan, saya Syakur. Saat ini saya akan bahas sisi strukturalnya dengan governance-nya. Terima kasih, Mas. Dan Mas Ilmi. Oke, saya Ilmi. Ayo kita bahas secara personal gimana kasus ini. Oke guys, langsung saja kita mulai. Mas Edo, bisa jelasin gambaran besar kasus pelanggaran netralitas ASN ini? Seberapa serius sih masalah ini? Jadi begini Mas Rifki, berdasarkan data KSN, ada 417 laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN pada pemilu di tahun 2024 yang bikin concern. Di 197 ASN terbukti melanggar, itu hampir 50%. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, 97 orang atau 53% dari yang terbukti sudah kena sanksi. Bahkan ada 12 ASN di satu daerah yang kena hukuman berat termasuk pemberhentian. Wah, angka yang cukup fantastis ya. Mas Syarif, profil ASN yang melanggar ini seperti apa sih? Profil ASN yang terlibat umumnya berasal dari instansi pemerintah daerah maupun kementerian. Mereka biasanya menduduki jabatan struktural ataupun fungsional dengan masa kerja antara 10 hingga 20 tahun. Dari sisi golongan, sebagian besar berada pada level 3C hingga 4A. Untuk kronologinya, bentuk pelanggaran antara lain menggunakan fasilitas negara untuk kampanye, memposting dukungan politik di media sosial, mengajak atau memobilisasi bawahan, bergabung dengan tim sukses, hingga menghadiri acara kampanye dengan seragam dinas. Sanksi yang diterapkan menurut data resmi KASN yaitu bervariasi 46% hukuman disiplin sedang, 1% berat, 3% ringan, 48% pelanggaran kode etik, dan untuk kasus berat dikenakan pemberhentian tidak dengan hormat. Ironis banget ya. Mas Syakur, bentuk pelanggaran seperti apa Jadi, yang betul Mas Syakur dapatkan? penjelasan. Oke, baik Mas Rifki. Jadi memang benar tadi Mas Syarif sempat menyebutkan bahwa adanya spektrum luas ya yang kita lihat bahwa dari subtle yang sampai terang-terangan, kemudian kita mulai dari pakai fasilitas negara untuk kampanye, terus ada juga postingan dukungan politik di berbagai sosial media ya untuk ASN-ASN saat ini. Dan yang paling parahnya sih sebenarnya cuma satu aja sih Mas, yaitu ada yang menghadiri kampanye menggunakan pakaian dinasnya. Itu yang sangat parah untuk sejauh ini Mas. Kita masuk ke inti pembahasan. Kelompok kita kan fokus analisis nilai harmonis. Nah, Mas Ilmi, gimana sih pelanggaran ini merusak nilai saling peduli dalam berakhlak? Oke, Mas Rifki, ini menurut saya sangat menyedihkan sih sebenarnya sebagai ASN yang melanggar ini. Mereka lupa bahwa tindakan mereka itu berdampak ke rekan kerja. Alih-alih menciptakan atmosfer yang nyaman, mereka malah memaksakan preferensi politik pribadi. Bayangin aja bawahan yang dipaksa dukung calon tertentu. Mereka jadi dilema antara prinsip pribadi dengan keamanan karir. Seperti itu, Pak. Wah, klasik case power of abuse ini ya. Mas Edo, gimana dengan aspek menghargai perbedaan dalam tanda kutip? Oh, oh iya, ini yang bikin miris Mas Rifki. Dalam demokrasi, keberagaman pilihan politik itu hak asasi yang harus dihormati. Tapi ASN dalam kasus ini justru mengabaikan prinsip pluralitas dan toleransi. Mereka gagal menunjukkan kemampuan menerima dan menghargai keberagaman perspektif politik. Padahal seharusnya keberagaman itu jadi kekuatan di lingkungan kerja yang demokratis. Mas Syarif, dari pengamatan kalian, bagaimana ini bisa merusak lingkungan yang kondusif? Yang terjadi malah sebaliknya dari yang diharapkan, Mas Rifki. Seharusnya SN jadi pemersatu yang ciptakan atmosfer kerja yang aman dan nyaman. Malah jadi pemecah belah.
Lingkungan kerja jadi tegang dan terpolarisasi. Rekan kerja merasa tidak aman untuk ekspresikan pandangan yang berbeda. Ada 5 manifestasi konkret yang kami identifikasi. Berbicara tentang dampak, Mas Ilmi bisa breakdown dampak dari pelanggaran ini? Oke Mas Rifki, sepertinya yang saya lihat ada tiga dimensi dampak yang kita dapat identifikasi. Yang pertama itu adalah dampak organisasi, kohesivitas tim yang menurun, terus muncul juga gesekan di internal. Nah, hal inilah yang membuat produktivitas menjadi menurun dan iklim kerja yang kondusif menjadi rusak. Nah, selanjutnya yang kedua ada dampak personal yang parah banget sih. Bawahan jadi stres dan tegang, menjadikan hilang rasa aman di tempat kerja. Nah, yang ketiga ini ada dampak institusional yang paling berbahaya, yaitu reputasi Kementerian PU yang rusak. Ini akan membuat kepercayaan publik yang hilang dan prinsip good government dilanggar, dan citra ASN yang profesional menurun. Efek domino, efek domino yang luar biasa ya. Dari satu tindakan bisa berdampak sebegitu luasnya. Sekarang masuk ke bagian yang paling ditunggu, yaitu solusi. Kelompok kalian kan punya 15 gagasan alternatif yang dibagi dalam 4 fase. Mas Syakur, mulai dari immediate respon dulu deh. Ya, betul Mas Rifki. Jadi ada 4 fase. Fase pertama ini terkait urgent yang 0 sampai 3 bulan. Ada 3 pendekatan sih yang saat ini yang kita lakukan. Yang pertama adalah krisis manajemen. Artinya apa? Dengan tim khusus penanganan krisis, kita pisahkan untuk ASN pelanggar. Komunikasi terbuka tentang komitmen netralitas. Dan yang kedua adalah restoratif justice. Restoratif justice ini menarik karena fokus pada pemulihan hubungan, bukan cuma hukuman. Dan yang terakhir ada fase psychological support system. Dengan cara kita aktivasi employee assistance program. Seperti itu Mas Rifki. Restorative justice. Menarik banget ini. Bisa explain lebih detail mungkin? Oke, Mas Rifki. Jadi beda dengan pendekatan punitif yang biasa ya. Restoratif justice ini fokus pada dialog fasilitasi, di mana antara pelanggar dengan tim kerja atau seorang ASN. Nah, kemudian kita lakukan sharing dampak tindakannya. Setelah itu, kita melakukan pengakuan kesalahan yang bermakna. Dan yang terakhir adalah kita berkomitmen bersama untuk pemulihan secara hubungan kerja. Tujuannya ini bukan healing, bukan sebagai revenge, atau terkait sekedar eh, timbal balik dalam masalah tersebut. Seperti itu. Balas dendam lah intinya. Oke, oke. Mas Syarif lanjut ke structural reform. Fase 2 ini 3 sampai 12 bulan. Pertama, redesign sistem governance internal dengan komite etika di setiap unit. Whistleblowing sistem yang aman, rotasi jabatan berkala. Kedua, teknologi based monitoring system. Ini domain yang saya ini. Kita develop aplikasi self-assessment etika, dashboard kesehatan organisasi, early warning system berbasis AI, bahkan monitoring media sosial ASN dalam batas etika dan privasi. AI untuk deteksi pelanggaran. Wow, canggih banget. Iya, Mas. Dengan pattern analysis dan predictive scoring, kita bisa intervensi dini sebelum pelanggaran terjadi. Plusnya ada collaborative governance model yang transformasi dari top sampai ke down ke collaborative decision making. Mas Edo, cultural transformationnya gimana? S3 ini paling exciting 6 sampai 24 bulan. Ada immersive value integration program dengan experience learning, simulation, role play. Bahkan retreat intensif nilai berakhlak. Terus community of practice model ini organik banget. Komunitas pembelajaran pernilai berakhlak dengan per learning system. Yang unik ada gamification dan positive reinforcement, sistem etik point.
achievement badge, leaderboard, etika, special recognition untuk ASN teladan. Ini bikin etik jadi fun dan engaging. Gamification etika kreatif banget. Mas Ilmi, inovatif dan preventionnya gimana? Oke, untuk fase 4 ini sangat futuristik, Mas Rifki. Untuk predictive analyticnya untuk ethnic prevention dengan machine learning. Terus itu ada environmental factor analyze, ada automatic alert system, terus blockchain based transparency. Oke, terus yang paling ambisius kita ada partnership dengan universitas benchmark studi internasional. Ada juga exchange program dengan negara lain. Bayangkan ASN Indonesia jadi rujukan etik global. Wah, visinya besar banget ya, Mas Syakur. Bagian holistiknya, ekosistemnya gimana? Nah, terima kasih Mas Rifki. Jadi untuk realisasinya seperti apa yang terkait Holy Ecosystem, ini ongoing proses Mas, yang dimana kita melibatkan stakeholder ecosystem integration. Nah, civil society monitoringnya ini, academic partnership, sama citizen participationnya ini merupakan pelibatan dalam stakeholdernya. Nah, terkait Adaptive Learning Management Organization, ini modal dengan continuous improvement process, dan yang paling meaningful ini intergenerational ethics legacy program. Artinya apa? Kita bayangin sebagai seorang ASN, jadi ethics ambassador kan, ada scholarship ethics untuk studi lanjutan, terus kita ada research grants. Artinya apa? Untuk inovasi compliance sampai di mana kita mencapai di ethics half of fame. Ini berupa aspirasi generasi untuk generasi mendatang saat ini. Mas Edo, prioritas implementasinya gimana? Oke, kita bagi ada 4 fase. Fase pertama yaitu urgent 0 sampai 3 bulan, fokus krisis manajemen, restoratif justice, psychological support. Ya. Terus phase 2 important 3 sampai 12 bulan, structural reform and technology integration. Phase 3 strategic 12 bulan, cultural transformation and innovation prevention. Phase terakhir yaitu legacy ongoing untuk adaptive learning dan intergenerational program. Sekarang real talk-nya nih guys. Tiap solusi pasti ada trade-off-nya. Mas Syarif, challenge terbesar apa sih? Honestly, resistensi internal bakal jadi obstacle terbesar. Krisis manajemen bisa dianggap overreaction. Restoratif, justice, mungkin dianggap terlalu lunak. Teknologi based solution butuh investasi besar dan ada isu privasi. Oke, betul. Terus dari sisi biaya juga signifikan. Blockchain transparansi sistem misalnya kompleksitas dan biayanya sangat tinggi. Prediktif, analitik, rawan, false positif. Gamification bisa dimanipulasi atau justru ganggu teamwork. Mas Syakur, bagaimana balance antara idealisme dan pragmatisme? Oke Mas Rifki, jadi key of the past implementation-nya itu kita mulai dari yang urgent, kemudian yang achievable. Lalu kita bertahap lagi ke yang lebih ambisiusnya. Tapi kita harus menambahkan bahwa perlunya adaptasi sesuai konteks organisasi kita masing-masing atau instansi kita saat ini. Jadi nggak mungkin one size fits all. Artinya apa? Kita nggak mungkin menyatukan beberapa ukuran-ukuran yang untuk dijadikan reshaping seperti itu. Mas Edo, bagaimana kita tahu program ini akan berhasil? Ada 5 kunci sukses indikatornya yaitu pertama penurunan laporan pelanggaran netralitas target 50% dalam 2 tahun. Terus peningkatan employee satisfaction skornya targetnya di atas 80%. Improvement ethic compliance rate targetnya di atas 95%. Terus reduction conflict internal incident targetnya di 70%. Serta public trust index improvement lewat survei tahunan. Konkret dan terukur. Saya suka. Mas Ilmi, promoting harmonious culture-nya gimana? Oke, ada program jangka panjang yang fun sih.
Ada Harmony Award buat tim yang paling harmonis, body system mentor lintas bagian, cultural event, perayaan keberagaman budaya. Terus ada kegiatan konkret seperti monthly sharing pengalaman positif, cross fungsional, project, lunch and learn, diskusi informal sampai volunteer program kegiatan sosial bersama. Sebelum wrap up, Mas Syarif, apa lesson learned terbesar dari analisis ini? Yang striking buat saya, pelanggaran netralitas ini bukan sekedar masalah individual, tapi sistemik. ASN senior dengan pengalaman 10 sampai 20 tahun melanggar, artinya ada gap dalam internalisasi nilai. Kita butuh pendekatan yang komprehensif, nggak bisa piecemeal. Ya, izin menambahkan Mas Syarif. Jadi nilai harmonis ini juga bukan cuma slogan ya. Ketika kita melanggar, dampaknya ini escape ke semua aspek organisasi atau instansi kita. Makanya solusinya juga harus holistik dari immediate response sampai legacy programnya. Seperti itu. Iya, saya setuju dengan Mas Arif dan Mas Sakur. Yang bikin optimis juga kita punya roadmap yang jelas dari krisis manajemen sampai jadi world class ethical standard. Kuncinya konsistensi dan komitmen jangka panjang. Oke, dan yang paling penting ini bukan tanggung jawab seorang individu saja, tapi ini tanggung jawab bersama. Semua stakeholder harus berperan aktif. Guys, sebelum kita tutup, ada pesan khusus buat ASN yang dengar podcast ini? Pesan dari saya yaitu netralitas ASN bukan batasan, tapi kekuatan. Ketika kita netral, kita jadi terus public servant yang bisa melayani semua warga tanpa diskriminasi. Teknologi bisa membantu, tapi yang utama tetap mindset dan culture. Mari kita embrace digital transformating untuk good governance. Oke, kalau dari saya pribadi, struktur organisasi itu kita harus evolve, harus kita kembangkan. Bahwa dari hierarkis yang kaku, itu akan menjadi ke kolaboratif. Dan tentunya kita harus mengadaptasi diri. Selain itu, change is inevitable. Artinya apa? Perubahan itu tidak ada yang perlu kita sadari. Tapi kita bisa men-shape, kita bisa mengeneralisasikan, kita bisa menstrukturkan dari beberapa arah-arah tujuannya kemana sih seperti itu. Oke, dan juga yang terpenting kita jaga keharmonisan di tempat kita bekerja. Setiap ASN punya peran dalam menciptakan lingkungan yang kondusif dan saling menghargai. Perfect. Terima kasih tim kelompok 4A yang sudah sharing insight luar biasa. Buat listener, ingat bahwa nilai harmonis dalam berakhlak bukan cuma teori, tapi praktik nyata yang harus kita wujudkan setiap hari. Sampai jumpa di episode selanjutnya dalam Harmonis Talk. Keep being ethical, keep being professional, keep being harmonis. Terima kasih banyak Mas Rifki, Mas-mas yang lain. Oh iya, buat yang mau tahu lebih detail tentang 15 gagasan alternatif yang kita bahas tadi, semua ada di report lengkap kelompok ini. Dan remember, change start with each other of us. One of us. Terima kasih banyak Mas Rifki, Terima kasih mas-mas yang banyak Mas lain. Rifki, Mas Makasih banyak Sakur, mas-masnya. Mas Rido, Mas Ilmi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Thank you semua, thank you. Alhamdulillah. Jahe, jahe, Selesai jahe. kita Jahe. Terima dua. kasih semua, makasih. Jahe, Jahe. jahe, jahe. Hidup jahe. Besok jahe, pasti Besok jahe. jahe besok. Besok.